Halo guys, kita sudah kedatangan bintang tamunya Pak Yusak Sujarwo. Bagaimana perjalanannya tadi? Aman. Aman. Nah, ini persiapan KKR kita guys. Kita ada di Hum Peniwen. Nah, selamat melayani ya Pak. Terima kasih. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya, awal pertengahan hingga akhir, jadi di Yesus. Haleluya. House of Miracle demi kemuliaan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada sore malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji bareng, kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya dengan setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan menjadi dupa harum di hadapannya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Yosef membuka kita di dalam doa pembukaan. Mari bersatu hati dalam doa untuk memulai dalam ibadah spesial kita pada malam hari ini. Bapa yang maha baik, kepadamu kami berikan hormat, syukur, pujian, sanjungan, sebab Engkau memang yang layak, dan Engkau pimpin kami datang ke tempat ini. Satu tujuan kami, mau berikan pujian penyembahan kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan kami siap untuk mengagung-agungkan nama-Mu, menyanjung, meninggikan, dan memasyurkan nama-Mu bersama hamba-hamba-Mu. Dan memang Engkau beri karunia khusus untuk mengimpartasikan roh pujian penyembahan. Dan kami siap Bapa untuk menerima impartasi itu. Ialah hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Sujarwo dan tim, disertai Tuhan, diurapi Tuhan, wibawa ilahi akan menyertai beliau. Dan kami akan memulai ibadah kami, syukur kami pada malam hari ini di dalam nama yang ilahi, junjungan kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita percaya bahwa ketika kita mau menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita saat ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu.
kita percaya bahwa hari ini kita mau sama-sama derek Gusti. Amin. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengikut Tuhan, pasti beres kabeh. Monggo Bapak Ibu sami-sami derek Gusti. Jangan malu lihat kanan kiri ya. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru monggo sami derek Gusti. Monggo
memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa di tempat ini di Peniwen adalah desa yang teristimewa, sama seperti Tuhan Yesus yang teristimewa di hati kita semua. Amin. Karena Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Gusti siji nih. Yuk, akal kedang ditarik, kita mau goyang lagi. Siap bergoyang untuk Tuhan? Yang paling pojok mana suaranya? Kalau sama Tuhan, makan tempe rasanya kayak makan sate, betul? Udah mau bergoyang nih. Haleluya.
mujizat. Apapun yang diperbuat Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Ketika kau berfirman Tuhan, kau nyatakan kuasa atas setiap hidup kami. Apapun pergumulan dalam hidup kami percaya kau yang pegang kuasa. Yang mustahil terjadi karena kuasa
Terima kasih buat kehadiran Allah. Kami percaya bahwa ketika hati kami terus terpaut kepadamu, ya Tuhan, kami akan mendapati bahwa semua yang Tuhan siapkan, semua yang sudah Tuhan sediakan, bukan hanya memberkati kami, tapi menjadikan kami pembawa berkat dimanapun kami berada. Hidup kami menjadi tanda dan alamat. Kami menjadi garam dan terang. Garam kami, terang kami bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang terdekat kami, tapi itu dapat menjadikan keadaan, situasi menjadi jauh lebih baik. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya, setiap kebenaran yang kami terima itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk dulu. Saudara bisa ambil dulu. Oke. Bapak Ibu, nyun sewu, perlu perkenalan ini? Oke. Perkenalkan, nama saya sesuai dengan KTP itu Yusak Sujarwo. Jadi ada beberapa lagu yang tadi sudah dinyanyikan itu ada di channel YouTube saya. Mohon maaf, saya tahu ini komunitas rohani Kristen, jadi saya nggak boleh promo. Jadi tetapi saudara bisa menikmati lagu-lagu Jawa itu di channel YouTube saya. Jadi channel YouTube Yusak Sujarwo, Yusak yang gambarnya seperti ini. Nah, pokoknya kelihatan ganteng itu saya lah ya. Saudara bisa nikmati, bisa pakai lagu-lagu itu untuk memberkati tetangga saudara. Daripada saudara muter bujo loro, kan lebih baik muter gandal gusi, betul nggak? Setuju Bu? Setuju ya? Nah, saudara bisa muter itu sehingga tetangga saudara diberkati. Amin. Nah, memang tidak hanya sekedar lihat kemudian diputar, tapi memang jauh lebih baik saudara bisa like dan subscribe, itu aja sih. Ini saran aja. Memang jauh lebih baik seperti itu sehingga saudara bisa mengikuti lagu-lagu baru yang ada di channelnya Cak Yus. Seperti itu. Ada satu lagu yang coba mau saya nyanyikan. Saya persembahkan lagu ini bukan hanya buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan anugerah terbesar dalam hidup saya, tapi juga untuk para senior hamba-hamba Tuhan. Mohon maaf, ada mungkin hamba-hamba Tuhan senior yang datang hari ini, terserah dari denominasi apapun. Maksud saya senior itu bukan hanya bicara soal umur. Kadang kan 50 itu kan juga bisa senior juga. Ada yang saya ada bapak ibu gembala atau bapak pendeta, mungkin bisa angkat tangan atau berdiri. Tidak ada. Saya sendiri nih Pak Pendetanya. Oke lah. Jadi lagi ini saya persembahkan bukan hanya buat Tuhan Yesus, tapi buat hamba-hamba Tuhan senior yang sudah berlelah-lelah, bersusah payah, bercapek-capek melayani pekerjaan Tuhan, naik turun gunung, lewat jalan yang kadang nggak enak, kadang ditolak, tetapi mereka tetap semangat. Saya ingat waktu kecil nenek saya memberikan wejangan kepada saya tentang apa itu pelayanan. Intinya itu gini, Jus, pelayanan kuwi wani soro, dudu wani piro. Saya nangkep betul itu. Dan yang dikasih contoh itu dilalah kalau yang pendeta-pendeta sing suworo gitu ya. Harusnya waktu itu nenek saya itu kasih contohnya itu pendeta-pendeta yang sukses, naik turun mobil gitu kan. Tapi nggak tahu, waktu itu nenek saya kasih contoh itu justru hamba Tuhan yang dia harus bergumul ketika dia melayani. Tapi oke, nggak masalah, karena lewat contoh-contoh yang sedemikian rupa, saya bisa memastikan bahwa motivasi saya pelayanan itu bisa benar dari hadapan Tuhan. Amin. Misalnya gini, timbang munggah mudun mobil ketemu cewek cantik dekat dengan neraka, ya lebih baik naik turun gunung ketemu monyet dekat dengan surga. Istilahnya seperti itulah. Kecantol Gusti nadyan nangel dalane rasa bunga ono ing ati
Gusti. Teksnya, liriknya ada di sini. Saudara bisa nyanyi bareng-bareng. Kecantol Gusti atiku ora tuwa tresnane Gusti tansah ngiket ati kecantol Gusti atiku kecantol Gusti atiku nganti pungkasane atiku tetep tresno marang Gusti. Gusti
hati kita lebih panas lagi ya. Apapun yang terjadi, saya percaya kalau orang Jawa bilang itu mandi guna medeni. Kalau firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ingat ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Terlepas situasi kondisi yang terjadi dalam hidupmu saat ini, ingat, hati-hati dengan lidah kita. Jangan gampang berkata, mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun. Contoh, di saudara ngomong mati ya. Wah, gak iso iki angel wis. Angel tenan. Katanya nenek saya saya tuh lahirnya Sabtu pagi. Wong Sabtu pagi kuwi jarine jalur langitnya kuat. Makanya saya dipesani hati-hati karo hatimu yo. Ojo ngomong sembarangan. Terlepas jalur langitnya kuat atau enggak kuat, tapi firman Tuhan ya dan amin. Betul? Amin. Makanya dalam situasi kondisi apapun, kalau saudara masih diberikan kesempatan suara untuk bernyanyi, bernyanyilah, gunakan untuk memuji Tuhan. Amin. Walaupun duitmu nggak ono, ya ojo kok ngomong gak ono terus. Dia tetap mengucap syukur ya, disyukuri, dinikmati, disyukuri, dinikmati. Amin. Oke. Dalam prinsip ujian penyembahan, saya coba mengejawantahkan dengan kearifan kita sebagai orang Jawa. Ada 3 hal yang itu terintegrasi menjadi satu, bisa dibolak-balik, tapi nggak bisa atau tidak boleh tidak dilakukan. Memang ada satu hal yang itu sifatnya kondisional. Jadi yang pertama itu bicara tentang lagune. Kemudian kedua bicara tentang lakune. Yang ketiga bicara tentang kayektene. Bicara tentang lagune. Lagu yang saudara naikkan, entah itu sifatnya, contoh, kau ku sembah, itu pengakuan. Haruslah motivasi saudara menyembah, menyanyi, memuji, saudara tujukan buat Tuhan. Halo, amin. Bukan buat masalahmu, bukan buat persoalanmu, tetapi lakukan itu Tuhan. Atau mungkin lagu yang saudara nyanyikan itu sifatnya curhat lah. Kan orang Kristen itu senangannya curhat. Karena berapa kali saya khotbah dari berbagai gereja, ternyata ranking atau gini, saya coba analisis ya, ternyata di gereja paling ramai, paling laris, paling naik daun itu lagu naik daun, paling viral itu lagu curhat. Pokoknya kalau sudah bicara soal lagu curhat, jemaat itu bisa nangis berjamaah. Lu apa meneh utangnya kayak gak sembahyang. Lagunya melas, sudah. Betul. Yang keempat, ayat 13. Gak apa-apa, tadi backsoundnya juga boleh kayak gitu. Oke. Sudah kelihatan semuanya Bapak Ibu? Amin. Ya. Saya hanya melengkapi apa yang tadi Pak Yusa sampaikan, bahwa Bapak Ibu, pada saat kita di dalam Kristus, percayalah bahwa bukan hanya keselamatan nanti di kemudian hari. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, faktanya saya dan saudara, Bapak Ibu saudara semuanya, kita masih menjalani kehidupan kita. Dan faktanya pada saat kita menjalani kehidupan ada tantangan, ada persoalan. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan sebelum kita berdoa, mari kita baca sama-sama ayat ini dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita. Dan ini jadi berkat kekal buat kita. Amin Bapak Ibu.
Sama-sama kita baca. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lebih keras lagi. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Janji Tuhan buat saya dan saudara, berapa perkara yang bisa kita tanggung? Berapa perkara yang bisa kita tanggung, Bapak Ibu? Berapa perkara, Bapak Ibu? Segala artinya apa? Semua. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami tantangan, mungkin 1, mungkin 2, mungkin lagi gak enak ini, lagi gak enak lah musimnya, mungkin 5, mungkin 10. Tapi firman Tuhan gak bilang 1 perkara kamu bisa tanggung, 2 perkara kamu bisa tanggung, 3 perkara kamu bisa tanggung. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata apa? Segala perkara, semua perkara, dalam segala hal. Ada tantangan di kanan, firman Tuhan beritahu, anakku, engkau mampu menanggungnya. Ada tantangan di kirimu, anakku, engkau mampu menanggungnya. Bahkan di kanan kirimu berbarengan, firman Tuhan berkata apa? Segala perkara. Yes, amin. Segala perkara. Mungkin saya dan Pak Yusa atau hamba-hamba Tuhan yang lain di sini tidak tahu dengan detail apa tantangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa janji Tuhan atas saya, janji Tuhan atas Bapak, Ibu, Saudara semuanya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kita semuanya, anakku, umatku, segala perkara engkau akan mampu tanggung. Jadi tolong dihapus kata lemah, kata kalah, kata menyerah. Kenapa? Karena segala perkara dapat saya, dapat Bapak Ibu tanggung. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan, segala perkara, amin. Mungkin datang ke sini, mungkin 1 minggu ini Bapak Ibu sedang bergumul tentang sesuatu, mungkin tentang keuangan, tentang anak, tentang keluarga. Percayalah, segala perkara, tidak ada yang luput. Tentang anak, segala perkara, termasuk kan? Tentang uang, segala perkara, termasuk kan? Tentang usaha, termasuk juga, Mbak. Segala perkara, segala perkara. Katakan sama-sama, segala perkara. Ngomong sama-sama, segala perkara. Ngomong sama-sama, segala perkara. Ngomong sama-sama, segala perkara. Ngomong, taruh tangannya di hati Bapak Ibu. Ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ngomong sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Suami istri mungkin gandengan tangan, Mas, Bu, Papa, Mama, Beb, Besti, atau apapun sebutannya. Segala perkara dapat kita tanggung. Ya, segala perkara. Sama-sama kita ngomong 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung. Lebih keras lagi. Dapat. Sama-sama berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan lagu yang ini. Pelan aja ya, ngomong sama-sama di hatimu, katakan. Segala perkara Bapak Ibu, sama-sama. Asal kuat imane, sama-sama pelan-pelan ngomong dengan lembut Bapak Ibu. Pelan ya Mas, katakan sama-sama sambil angkat kedua tangan. Mari dari hatimu Bapak Ibu katakan. Segala perkara asal kuat imane,
Firman-Mu taruh firman-Mu setiap orang Gusti Yesus salah. Sekali lagi, mari lembut saja katakan. Ibu bantu katakan. Urip naik koyo ngene. Amin, amin. Naik koyo ngene. Aku berdoa kasih Tuhan mengalir atas hidupmu. Iman-Mu Amin, amin. Mari ambil waktu teduh sejenak. Mari angkat kedua tangan. Segala perkara, segala perkara, segala perkara, segala perkara, segala perkara, segala perkara. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. katakan kemenangan. Yes, amin. Terjadi
Saya tahu Tuhan sedang